Analisis SWOT Kajitono Farm. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis Kajitono Farm ini menyediakan hewan kurban yang berupa sapi maupun kambing. Yang kedua, memberikan gratis ongkos kirim setiap pembelian sapi maupun kambing dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan jaminan kesehatan hewan tersebut. Weakness atau kelemahan dari bisnis Kajitono Farm. Serangan hama maupun penyakit pada hewan yang terkadang dalam dunia sapi maupun kambing atau peternakan itu sudah diminimalisir sedemikian hingga, tapi masih ada sedikit atau banyak yang meleset ada kesehatan hewan tersebut. Waktu yang diperlukan juga banyak. Kelemahan dari Kajitono Farm ini karena hewan sapi maupun kambing itu membutuhkan waktu agar bisa besar dan siap untuk dijual. Yang ketiga adalah fasilitas yang kurang memadai, baik itu karyawan maupun transportasi. Opportunity atau peluang. Peluangnya adalah hewan kurban selalu dibutuhkan saat hari raya. Yang kedua, sedikit sekali yang melakukan bisnis ini karena modal yang besar dan butuh ketelatenan untuk merawat hewan, karena hewan itu kadang sakit, kadang mati, kadang ada penyakit dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan hewan setiap tahun naik seiring bertambahnya keinginan pasar. Threat atau ancaman. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang mengimpor sapi dari luar negeri. Ini berdampak kepada harga yang berada di pasar. Semakin banyak pemerintah mengimpor sapi dari luar, berarti kebutuhan pasar semakin tercukupi. Jika kebutuhan pasar tercukupi, akan adanya perang harga. Kalau petani-petani atau peternak dalam negeri istilahnya kurang modal, pasti akan kalah melawan pemerintah, karena di pemerintah kan dari anggaran negara ya kurang lebih begitulah.
segmen pasar yang dituju. Targeting pasar atau positioning pasar dari role model Kajitono Farm ini adalah orang-orang kelas menengah atau menengah ke atas. Bagaimana kita menjangkau pasar tersebut? Yaitu menggunakan cara lama atau cara baru. Cara lamanya adalah dari pelanggan-pelanggan lama itu kan muncul obrolan ke sana, obrolan ke sini yang sebenarnya adalah promosi dari produk kita. Tutur tinular atau bahasa lamanya seperti itu. Nah, untuk cara yang baru yaitu menggunakan media sosial, baik itu sosial media, Instagram, Facebook maupun marketplace. Nah, kita mengiklankan produk kita di situ. Ya, sekian. Positioning pasar. Yang pertama yaitu A. Kita menganalisis posisi pesaing dan perusahaan dalam pasar. Ada 4 posisi pesaing pasar. Yang pertama pemimpin pasar, kedua penentang pasar, ketiga pengikut pasar, keempat relung pasar. Pemimpin pasar ini adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Dengan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pihak yang mempunyai jumlah pembeli yang paling banyak di antara pesaingnya untuk produk tertentu. Selanjutnya, penantang pasar. Penantang pasar ini adalah pihak yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market trader. Dengan kata lain, penantang pasar ini adalah pihak-pihak yang berada di posisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, pengikut pasar. Pengikut pasar ini adalah bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tetapi tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market lain. Selanjutnya, relung pasar. Relung pasar ini bisnis online yang berada di posisi B ini biasanya mereka menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak pesaingnya. Selanjutnya yaitu B, mengembangkan pesan yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Pertama, dapat merencanakan produk dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. 2. Menentukan cara promosi yang paling tepat. 3. Menyalurkan modal ataupun usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis. 4. Penjual akan berada pada posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmen. 5. Penjual dapat memberikan wawasan untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. 6. Dapat memilih media iklan yang baik dan menemukan bagaimana cara mengoperasikan dengan baik. 7. Sebagai acuan dalam evaluasi bisnis. 8. Segmentasi pasar sebagai perbandingan di pasar dan kompetitor yang sama. 9. Dapat memberikan strategi komunikasi yang baik dan efektif. Selanjutnya, C. Kita menentukan cara untuk memposisikan produk atau layanan yang dijual. Yang pertama, kita memahami konsumen. Pemahaman mendalam terhadap konsumen ini salah satunya adalah pendekatan yang sangat penting dalam positioning pasar. Dalam cara ini ada dapat melakukan penelitian pasar yang cermat untuk mengidentifikasi karakteristik, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yang kedua, memberikan nilai tambah. Nilai tambah ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk membedakan produk dari pesaing dengan menawarkan manfaat tambahan yang unik kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu membangun keterlibatan konsumen. Selain memahami konsumen, kita juga perlu membangun keterlibatan dengan mereka untuk positioning produk yang tepat. Selanjutnya yang keempat,
menetapkan strategi positioning produk dengan tepat. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu menerapkan strategi positioning produk yang tepat, melakukan kajian mendalam terkait berbagai hal yang berhubungan dengan positioning produk, seperti keunggulan produk kita ini, sebagaimana karakteristik strategi pasar, keunggulan pesaing, dan lain sebagainya. Menentukan anggaran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. 1. Meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu serta biaya. 3. Meningkatkan retensi keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang lebih panjang. 4. Segmentasi pasar bisa meningkatkan penjualan karena lebih menargetkan audiens dengan potensi penjualan yang paling besar. 5. Membuat perencanaan strategi dan target utama penjualan lebih terfokus serta lebih mudah untuk dilakukan karena sudah teratur. Lalu mengembangkan rencana pemasaran terpaut yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. 1. Produk merupakan alat bauran pemasaran yang paling mendasar dan biasanya penawaran berwujud kualitas, keanekaragaman produk, desain, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan pengembalian produk. 2. Tempat termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Variabel tempat ini biasanya meliputi saluran, ruang lingkup, penyortiran lokasi, persediaan, dan pengangkutan. 3. Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran, yang dimana variabel ini terdiri dari promosi penjualan, iklan, usaha penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Promosi biasanya dilakukan untuk mendukung penjualan. Promosi mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat tentang suatu produk atau jasa mempengaruhi pembeli potensial. Produk atau jasa yang dihasilkan dapat diketahui pelanggan, perlu upaya untuk mengkomunikasikan produk atau jasa tersebut melalui kegiatan promosi. Lalu ada menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk menetapkan rencana pemasaran. Menentukan prioritas dalam pemasaran. Kamu harus mengetahui cara menentukan prioritas dalam pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang menjadi prioritas optimasi. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan pemasaran di media sosial dan website, maka prioritaskan anggaran untuk kedua aktivitas marketing tersebut. Menetapkan target dan tujuan marketing. Tentukan target dan tujuan dari kegiatan marketing yang akan kamu lakukan. Apakah kamu ingin meningkatkan audiens terhadap produk, ingin meningkatkan penjualan di media sosial, atau ingin mengenalkan brand kepada publik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kamu pertimbangkan untuk menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan marketing, sehingga biaya yang dianggarkan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Melakukan riset dan identifikasi audiens. Melakukan riset dan identifikasi minat, perilaku, dan ketertarikan yang dimiliki oleh audiens, sehingga kamu bisa menemukan pendekatan pemasaran yang tepat untuk menarik audiens agar membeli produk yang dipasarkan. Memilih platform dan channel marketing. Platform dan channel yang digunakan untuk marketing juga akan mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Misalnya, jika kamu memilih memasarkan produk di media sosial, maka pilih platform yang akan digunakan, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Membuat estimasi budget marketing setelah mengetahui prioritas, tujuan audiens, dan platform yang akan digunakan dalam pemasaran. Kamu dapat membuat estimasi budget marketing. Kamu dapat memperkirakan kuantitas yang diperlukan dan biaya yang akan dikeluarkan untuk pemasaran. Membuat marketing budget. Estimasi budget marketing yang sudah kamu buat perlu disusun secara sistematis sehingga menjadi rencana anggaran pemasaran yang final. Kamu dapat membuat marketing bulanan budget di software seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet.